Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai ukuran kecenderungan sentral dan variabilitas. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu ada Nende Nur Khalifah, NPM 1986210030, Ismi Saada Duyanti, NPM 1986210005, Cynthia, NPM 1986210023, Yesi Siti Rohmah, NPM 19860003, Intan Tiara, NPM 1986210017, Monica Sisilia, NPM 1986210026. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Intan Tiara yang akan membahas mengenai ukuran kecenderungan sentral di bagian rata-rata hitung, yaitu A. Perhitungan rata-rata hitung dari data mentah dan perhitungan rata-rata hitung dari data distribusi tunggal. Kepadanya saya persilahkan. A. Pengertian ukuran kecenderungan. Setiap pengukuran aritmatika yang ditunjukkan untuk menggambarkan suatu nilai yang mewakili nilai pusat atau nilai sentral dari suatu gugusan data. Himpunan pengamatan dikenal sebagai ukuran tendensi sentral. Nilai sentral atau nilai rata-rata juga disebut nilai tengah dari sekumpulan data statistik, adalah suatu nilai dalam kumpulan atau rangkaian data yang dapat mewakili kumpulan atau rangkaian data tersebut. Mean adalah nilai rata-rata beberapa buah data. Ukuran kecenderungan sentral pada umumnya meliputi penghitungan mean, rata-rata hitung, median, dan modus. Ketiga hal tersebut berikut satu persatu dibicarakan. A. Penghitungan rata-rata hitung dari data mentah. Penghitungan rata-rata hitung yang berlangsung dari data mentah artinya data yang masih tidak beraturan berdasarkan hasil observasi dan belum ditabelkan baik ke dalam distribusi tunggal maupun tergolong. Penghitungan rata-rata hitung yang langsung dari data mentah adalah cara penghitungan yang paling sederhana dan paling mudah dilakukan dan sekaligus menghasilkan rata-rata hitung yang sesungguhnya dari sampel yang diobservasi. Untuk menghindari kesalahan, sebaiknya penghitungan itu dilakukan dengan kalkulator sensitif. Hitungan rata-rata hitung dari data distribusi tunggal. Ada kalanya data hasil pengukuran langsung ditampilkan dalam bentuk distribusi tersebut, yaitu berdasarkan perhitungan. Perhitungan rata-rata hitung dan data distribusi tunggal sebenarnya sama dengan perhitungan yang langsung dari data kasar di atas. Hanya saja sejumlah skor dalam distribusi tunggal telah diketahui berdasarkan perhitungan tabel, sedangkan yang langsung dari data kasar, jumlah skor itu harus dihitung terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Intan yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Monica mengenai perhitungan rata-rata hitung dari data distribusi bergolong. Kepadanya saya persilahkan. Kemudian yang selanjutnya ada perhitungan rata-rata hitung dari data distribusi bergolong, di mana perhitungan rata-rata hitung berdasarkan distribusi bergolong yang di dalamnya terdapat kelas-kelas interval berbeda dengan kedua cara sebelumnya. Ada dua cara untuk menghitung rata-rata hitung dari data tersebut, yang berdasarkan pertama jumlah frekuensi titik tengah dan yang kedua rata-rata duga. Pertama, perhitungan rata-rata hitung berdasarkan jumlah frekuensi titik tengah. Cara perhitungannya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, tentukan titik tengah atau XI tiap kelas interval. Kemudian yang kedua, perlakukan titik tengah sebagaimana skor atau X pada distribusi tunggal. Kemudian yang ketiga, langkahnya selanjutnya sama dengan rumus distribusi tunggal, yaitu kemudian dapat dilihat sebagai rumus sebagai berikut, yaitu rata-rata hitung yang dicari sama dengan jumlah skor titik tengah dibagi jumlah subjek. Kemudian kedua, perhitungan rata-rata hitung berdasarkan rata-rata duga. Rumusnya dapat dimasukkan dengan
X atau rata-rata hitung yang dicari sama dengan rata-rata hitung duga ditambah interval ditambah dikali hasil dari rata-rata deviasi. Karena rata-rata hitung duga tunggal mengambil dari salah satu titik tengah, rumus itu sebenarnya lebih merupakan penghitungan bilangan koreksi terhadap nilai-nilai duga. Untuk mengerjakan rumus tersebut, terlebih dahulu haruslah ditentukan yang pertama, nilai rata-rata duga. Rata-rata hitung duga adalah titik tengah kelas interval yang letaknya kurang lebih di tengah dan mempunyai frekuensi tertinggi, yaitu seperti pada tabel, di mana pada kelas 50-54 dengan frekuensi 8, yaitu B menentukan besarnya deviasi D yang merupakan penyimpangan dari nilai rata-rata. Kelas yang titik tengahnya diambil sebagai rata-rata hitung duga mempunyai penyimpangan 0, sedangkan pada kelas di atasnya berturut-turut adalah plus 1, plus 2, plus 3, sedang di bawahnya adalah min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kemudian yang C-nya tentukan besarnya interval. Dalam tabel di atas, besarnya interval adalah 5. Data-data yang terdapat dalam tabel titik 3 di atas kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Rata-rata hitung yang dicari sama dengan 52 ditambah 5 dikali min 3 per 50 sama dengan 52 ditambah 5 dikali min 0,06 sama dengan 52 dikurangi 0,3, hasilnya menjadi 51,7. Jadi, baik dengan perhitungan cara yang pertama maupun cara yang kedua akan menghasilkan rata-rata hitung yang sama besarnya. Namun, jika dibandingkan dengan perhitungan yang dilakukan langsung, dari data kasar akan memberikan hasil yang berbeda. Jika langsung dihitung dari data kasar, data dalam tabel 2.2 tersebut akan memperoleh rata-rata hitung sebesar 51,96. Jadi, perbedaan sebesar 0,26 dikali 51,96 dikurangi 51,7 sama dengan 0,26. Rata-rata hitung yang sebenarnya yang dimiliki oleh data sampel tersebut adalah 51,96. Adanya perbedaan itu disebabkan oleh kesalahan pengelompokan atau grouping error, yaitu pengelompokan dari data kasar ke dalam bentuk distribusi frekuensi bergolong. Baik, terima kasih kepada Saudari Monika yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Cynthia mengenai median dan modus. Kepadanya saya persilahkan. Saya akan membahas mengenai median dan modus. Median merupakan angka yang terletak di tengah-tengah dari sebuah distribusi frekuensi. Nah, median ini membelah jumlah skor menjadi dua bagian yang sama banyaknya, yaitu separuh skor yang berada di atas median dan separuh skor yang berada di bawah median. Karena selalu merupakan bilangan yang letaknya di tengah-tengah dari keseluruhan jumlah skor, median disebut juga sebagai rata-rata posisi. Jika jumlah seluruh skor di observasi ganjil, maka median yang diperoleh dengan rumus N ditambah 1 dibagi 2. Jika sebuah observasi terdiri dari 15 buah angka skor, maka mediannya adalah bilangan ke-8 di mana 15 ditambah 1 dibagi 2. Data itu misalnya 21, 22, 24, 25, 27, 27, 29, 30, 31, 31, 33, 33, 34, 35, dan 36, maka median atau data tersebut adalah 30, yaitu dengan jumlah skor di atas dan di bawahnya sebanyak 7 buah skor. Baik, untuk selanjutnya yaitu modus, di mana modus merupakan sebuah frekuensi yang paling banyak di antara skor-skor yang lainnya. Jika data itu disajikan ke dalam bentuk observasi tunggal, penentuan modus tinggal ditunjukkan kepada frekuensi yang paling banyak atau dilihat dari berapa banyak skor yang muncul. Baik, terima kasih kepada Saudari Cynthia yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu ukuran variabilitas mengenai perhitungan simpangan baku dari skor individual yang akan disampaikan oleh Saudari Nenden. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran variabilitas untuk mendeskripsikan hasil pengukuran terhadap
suatu sampel, ukuran variabilitas ini atau penyebaran ini merupakan konsep yang penting dalam analisis statistik. Variabilitas ini akan ditunjukkan dan didukung oleh besar kecilnya tiap skor individual dalam suatu sampel, dan besar kecilnya variabilitas dalam sampel tersebut akan ditandai oleh besar kecilnya jarak sembaran skor. Misalnya, 3 buah hasil pengukuran dari 3 sampel dengan populasi yang berbeda diperoleh data skor. Di sampel pertama ada 50, 50, 50, 50, 50. Di sampel kedua ada 55, 50, 45, 60, 40, 56, 54, 44, 50, dan 46. Dan sampel ketiga ada 60, 35, 70, 25, 45, 30, 40, 65, 75, dan 55. Jadi, ketiga data tersebut mempunyai rata-rata hitung yang sama, yaitu 50, namun berbeda variabilitasnya. Sampel pertama tidak mempunyai variabilitasnya, atau variabilitas sama dengan 0 karena semua skor besarnya sama. Sampel yang kedua dan ketiga mempunyai variabilitas karena skor-skor individualnya tidak sama besarnya. Namun pada sampel ketiga variabilitas itu lebih besar. Hal itu disebabkan jarak sembaran pada sampel kedua hanya sebesar 21, sedangkan pada sampel ketiga 51. Dengan demikian, adanya variabilitas ini yang membedakan antara ketiga dan sampel ketiga data sampel itu. Lalu variabilitas ini dihitung berdasarkan simpang skor individu. Lalu ada ukuran variabilitas. Ukuran variabilitas ini dihitung berdasarkan simpang skor individual terhadap rata-rata hitung, atau jika ditulis dengan rumus adalah X dikurangi X sama dengan X. Misalkan besarnya sebuah skor adalah 55, maka penyimpanan dari rata-rata hitung adalah plus 5 dikali 55 dikurangi 50 sama dengan 5. Penyimpanan skor individual ketiga di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, sampel pertama ada 0, 0, 0, 0. Sampel kedua ada plus 5, 0, 5, plus 20, min 20, plus 6, plus 4, 0, min 6, min 4. Sampel ketiga ada min 10, min 15, min 25, plus 20, plus 5, min 5, min 20, min 10, plus 15, plus 25, plus 5. Lalu ada perhitungan simpangan baku dari penyimpangan skor individual. Rumusan yang dipergunakan untuk menghitung indeks simpang baku dari penyimpangan skor individual adalah X sama dengan kuadrat sigma X pangkat 2 per N. Nah, S ini adalah indeks simpang baku yang dicari, dan X itu adalah penyimpangan skor individu. Baik, terima kasih kepada Saudari Nenden yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya, yaitu perhitungan simpangan baku dari data distribusi tunggal dan perhitungan simpangan baku dari data distribusi bergolong, yang akan dijelaskan oleh Saudari Yesi Siti Rohmah. Kepadanya saya persilahkan. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Yang kedua, di sini ada perhitungan simpang baku dari data distribusi tunggal. Perhitungan simpang baku dari data distribusi tunggal tidak memerlukan perhitungan simpang baku skor-skor individual dari mean, melainkan langsung dari jumlah kuadrat skor. Yang ketiga, ada data distribusi bergolong. Jika data disusun ke dalam bentuk distribusi bergolong, maka simbol-simbol yang digunakan sama dengan yang dipakai untuk menghitung rata-rata hitung. Baik, terima kasih kepada Yasi yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya, yaitu materi perhitungan dengan SPSS yang akan dijelaskan oleh Saudari Ismi Saadah Dwianti. Kepadanya saya persilahkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ukuran kecenderungan sentral dan variabilitas merupakan bentuk-bentuk analisis statistik
yang termasuk kepada statistik deskriptif yang dimaksud untuk menggambarkan karakteristik, ciri atau keadaan kelompok subjek yang diobservasi atau diteliti. Selain perhitungan-perhitungan sebagaimana yang dicontohkan sebelumnya, perhitungan statistik deskriptif yang dimaksud berikut dicontohkan lewat komputer. Ada beberapa program statistik yang dipergunakan untuk menghitung rata-rata hitung, simpangan baku, dan lain-lain yang tergolong statistik deskriptif. Bahkan hampir tiap program juga menawarkan hasil perhitungan statistik ini. Sebagai contoh pengerjaan diambil contoh data mentah yang disajikan pada bab 2 yang kemudian diolah menjadi data tabel 2.2, tabel 3.2. Data tersebut berupa skor hasil pengukuran kemampuan berbahasa Inggris terhadap 50 orang mahasiswa. Jadi, nama variabel itu adalah kemampuan berbahasa Inggris. Berikut langkah-langkah yang harus diperhatikan atau ditempuh untuk menghitung data tersebut ditunjukkan seperti yang pertama, masukkan data-data yang akan dianalisis ke dalam komputer, atau jika sudah tersimpan, panggil kembali data yang dimaksud dengan cara sebagaimana ditunjukkan sebelumnya. Hasil cetak perhitungan komputer tersebut menunjukkan statistika deskriptif mengolah data variabel dan kemampuan berbahasa Inggris sebagai subjek dengan jumlah subjek yang valid sebanyak 50 orang. Hasil perhitungan selanjutnya berupa macam-macam bagian statistik deskriptif, yaitu seperti range, jarak sebaran, mean, rata-rata hitung, dan simpangan baku. Perhitungan simpangan baku oleh komputer adalah yang mempergunakan pembagi N, rata-rata hitung, dan simpangan baku, merupakan ukuran kecenderungan sentral dan variabilitas yang paling banyak dipergunakan dalam analisis statistika deskriptif. Selain itu, di perhitungan statistika deskriptif seperti yang dijelaskan sebelumnya juga dapat diperoleh lewat berbagai program-program yang lain yang sedang dipergunakan. Tiap program tersebut menawarkan hasil perhitungan statistika deskriptif. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.